Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan atau mendemonstrasikan berkaitan dengan pengenalan CI atau Framework Code Igniter. Untuk mendapatkan atau menggunakan CI ini, kita perlu mendapatkan dulu source-nya. Source-nya kita bisa download dari kode file website Code Igniter sendiri atau dari GitHub. Nanti ketika Anda download, itu kita akan punya satu file zip atau archive ya. Di sini isinya adalah satu folder juga, itu namanya Code Igniter, dan ada beberapa file di dalamnya. Yang harus Anda lakukan adalah cukup mengekstrak saja ya semuanya. Sehingga nanti kita akan mempunyai kurang lebih ada banyak sekali folder dan file di dalamnya. Sebetulnya file atau folder utama di dalam CI sendiri itu ada dua sebetulnya. Ada application dan system. Folder user guide ini berisi dokumentasi dari penggunaan CI-nya. Jadi ini biasanya berisi dokumentasi online ya. Di sini Anda bisa lihat, kita lihat misalkan ini index.html-nya. Ini adalah panduan atau dokumentasi online yang kalau Anda versi online juga ada di Code Igniter. Berisi banyak sekali tutorial atau ya dokumentasi lah berkaitan dengan cara penggunaan atau dari framework CI itu sendiri. Ini akan sangat-sangat berguna sekali, terutama ketika kita lupa atau ingin mencari beberapa sintak atau instruksi dalam CI, baik itu beberapa libraries, beberapa helper ya, database reference. Nah, ini akan sangat berguna sekali. Jadi untuk mempelajari CI sebaiknya folder user guide ini jangan di delete dulu. Tapi kalau sudah selesai, Anda mau upload ke server online, Anda tidak perlu lagi user guide untuk bahkan mungkin memperbesar ya. Dan banyak sekali file yang harus diupload, jadi bisa dikurangi dengan menghapus dulu. Di dalam sistem sendiri nanti ada beberapa core, database, sampai ke libraries. Ini tidak perlu Anda ubah atau kita tidak perlu main-main di sini, kecuali kalau Anda mau memodifikasi CI itu sendiri, dan sepertinya tidak perlu lah ya. Nanti di dalam application sendiri itu ada beberapa katakanlah lokal yang bisa kita gunakan. Itu ada di folder application. Nah, di sini kita ada beberapa folder yang sama juga seperti libraries, helper. Jadi kalau kita mau menambahkan libraries atau helper dari di luar bawaan CI ini, nah kita bisa copy paste di sini, bukan di sistem tadi ya. Meskipun ada helper dan libraries. Nah, itu tidak usah. Kita bisa tambahkan di sini saja. Lalu di dalam folder ini kita akan bisa melihat beberapa direktorinya ya. Itu pertama adalah yang paling utama. Pertama dari pattern MVC tadi ya, struktur pattern MVC ada model, view, dan controllers. Nah, di sini semua file controllers ada di folder controllers. Begitupun file model, kelas model itu ada di folder model. Dan view juga seperti itu. Nah, third party berkaitan dengan library atau helper juga, logs, language, dan case itu bisa berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan aplikasi framework library tadi ya. Yang perlu kita atur itu ada di bagian ini, konfigurasi atau config. Ini hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur config-nya.
Nah, ketika Anda buka, kita akan punya beberapa file berkaitan dengan config. Ada yang paling pertama kali kita harus ubah itu adalah di root config. Nanti kita mungkin akan penggunaan di database untuk penggunaan databasenya. Jika Anda sudah terbiasa atau sudah mahir, atau aplikasi Anda sudah cukup besar, Anda bisa menggunakan atau mengkonfigurasi autoload di sana ya. Seperti itu. Sebetulnya untuk tahapan lebih advance lagi, bahkan Anda bisa mengatur migrasi ketika pindah atau digunakan oleh teman Anda ya, yang di teman developer yang lain juga. Jadi ketika di push, ketika Anda push itu ada beberapa schedule atau tahapan yang harus diubah, biasanya berkaitan dengan database. Oke, kita akan coba dengan edit konfigurasi dulu. Oh, salah. Mungkin sebaiknya kita akan coba dulu nih buka file CI saya itu berada di dalam direktorinya htdocs kode igniter. Sehingga kalau kita buka itu ada di localhost kode igniter. Kebetulan nggak pakai versi ya. Nah, pertama kali muncul adalah halaman selamat datang. Nah, seperti yang dijelaskan pada slide, jadi katakan ini adalah tampilan view yang dipanggil oleh controller. Siapa sih? Kita manggil apa sebetulnya di sini? Nah, itu kita bisa lihat di root yang sebetulnya sudah disetting sebelumnya. Kita lihat config rootnya ya. Supaya lebih enak, saya akan coba open folder di Visual Studio Code-nya. Open folder. Oke. Nanti direktorinya ada semua ya, application, system, user guide. Yang akan kita ubah itu adalah di config yang di root. Kita akan lihat di sana adalah default controllernya adalah welcome, sehingga kita lihat di dalam controller ada satu file namanya welcome atau class welcome, di mana dia merupakan suatu controller. Atau dari mana dia controller? Dalam CI semua controller itu harus mempunyai atau harus inherit dari kelas CI controller. Jadi kalau ininya di delete, dia bukan controller meskipun ada di folder controllers ya. Dia tidak akan menggunakan atau tidak bisa menggunakan beberapa metode yang dimiliki oleh CI controller. Jadi penting sekali Anda gunakan extend ke CI controller tersebut. Di dalamnya ada fungsi index yang akan dipanggil, itu welcome message. Oke, kita tidak bisa langsung panggil welcome message. Jadi welcome message itu adalah suatu view ya. Kita lihat di dalam foldernya sendiri itu ada view. Nah, ada welcome message seperti ini. Kalau kita lihat di dalam view sendiri ada welcome message seperti apa sih? Nah, isinya seperti HTML biasa isinya di dalamnya. Ada beberapa CSS, HTML, elemen, dan lain-lain. Welcome to CodeIgniter H1, the page you are looking at, dan lain-lain. Itu sama persis kan? Welcome to CodeIgniter. Nah, jadi kurang lebih sebetulnya yang ditampilkan adalah view-nya. Kalau gitu, bisa nggak langsung kita tampilkan view saja? Menurut direktorinya nih. Berarti CodeIgniter application view welcome message ya. CodeIgniter application views welcome message.php. Nah, kebetulan memang di aksesnya dibatasi ya sebetulnya. Tapi tidak bisa seperti itu cara penggunaannya. Bukan MVC seperti itu. Kita tidak melakukan hal seperti itu di dalam framework. Jadi di sini ini
ada error di atas. Nah, kita tidak bisa melakukan seperti itu, tapi mengakses view itu harus melalui suatu controller di sini. Oke, setelah itu kita coba untuk membuat suatu halaman dulu deh. Maka kita coba buat suatu view baru. Otomatis kita buat file baru, misalkan namanya adalah home index. Nah, ini kita simpannya hati-hati, jangan di controller tapi di views. Simpan di views, namanya adalah home index.php. Nah, di dalam home index ini kita akan coba tampilkan sama ya. Kalau misalkan pengenalan kode igniter, kita buat H1, namanya adalah pengenalan kode igniter. Kita coba panggil view ini. Gimana cara panggilnya? Kita coba membuat suatu controller baru. Jadi kita tidak menggunakan welcome. Kita coba buat file baru di sini. Kenal juga boleh di sini ya, new file. Namanya misalkan home.php. Ingat, suatu controller aturannya itu hampir sama dengan kelas ya. Atau memang controllers itu sendiri adalah suatu kelas. Maka dia harus mempunyai nama yang sama dengan filenya. Karena dia namanya home.php, maka nama kelasnya juga adalah home. Dan juga karena dia adalah controllers, maka saya harus extendkan ke dalam CI controller. Seperti ini. Pada umumnya adalah ketika kita menggunakan controllers atau membuka aplikasi berbasis framework CI ini, ingat yang diakses itu oleh user adalah metode. Dan metode utama yang akan dipanggil itu adalah metode index. Maka kita buat metode namanya function index. Dimana dalam function index ini kita coba aja dulu ya, pakai echo kan dulu, echo hello world. Seperti itu. Bagaimana cara panggilnya? Jadi di dalam CI nanti kita bisa gunakan aturannya itu adalah di atas, bagian atas itu kita bisa gunakan mungkin lebih enaknya saya pakai materi dulu. Kita bisa menggunakan alamatnya itu adalah localhost kode igniter. Ini adalah igniter ini merupakan domainnya ya, taruhlah ini domain. Mungkin kalau Anda sudah online nanti itu mungkin www.domain.com. Kebetulan karena localhost maka alamat domainnya seperti ini. Di dalam localhost kode igniter ini yang akan kita panggil adalah filenya ini selalu akan memanggil index.php dulu. Kecuali nanti kalau Anda rootsnya di atau apa namanya ya, direksinya mungkin kalau nanti diubah bisa ya, dihilangkan. Kita akan coba untuk mengakses home tadi. Jadi aturannya adalah ini domainnya atau katakanlah halaman utamanya. Lalu kita akan panggil controllernya, yaitu home tadi, dan memanggil metodenya. Ini sebetulnya cara memanggil metode tadi seperti ini.
sehingga muncul tadi yang diekokan ya, hello world. Karena ini indeks tadi, kita bisa hapus tanpa menggunakan indeks saja seperti ini. Hasilnya akan tetap sama memanggil metode indeks. Nah, bagaimana kalau saya hilangkan ini? Dia akan memanggil indeks dari metode utama, controller utama. Tapi, nah di sini kita akan coba ubah. Sekarang controllernya di settingan root tadi, di bagian config kita akan ubah. Default controllernya bukan welcome tapi home. Lebih baik menggunakan yang sama ya, case sensitif, karena beberapa server itu case sensitif seperti di Ubuntu, ada yang basisnya Ubuntu ya. Kebetulan kalau localhost itu masih ditoleransi ya, seperti itu. Sehingga nanti ketika saya tampilkan localhost kode igniter ini bukan mengarah ke welcome lagi, tapi ke si home tadi, hello world yang tadi indeksnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika saya gunakan sekarang, kita coba panggil bukan welcome, saya tutup dulu. Jangan hello world ya, tapi kita panggil si view tadi. Cara panggilnya adalah menggunakan instruksi namanya this, itu mengacu kepada kelas ini ya. Nah, load, kita panggil metode namanya load view. Nah, kalau ini tidak ada, sudah jelas ya, load view tidak akan dikenali. Kita akan panggil ini, tinggal diisi dengan nama file view-nya, jadi tapi tanpa PHP, tanpa ekstensinya. Namanya adalah home index ya. Seperti ini. Oh, jangan lupa titik koma. Sekarang kita lihat ya, file index itu sebetulnya apa sih namanya? Titelnya pengenalan kode igniter, ada H1 pengenalan kode igniter. Kita jalankan, refresh. Nah, muncul mengarahkan ke view yang home index tadi. Selanjutnya kita akan coba parsing data dari controller. Jadi ini saya hilangkan saja. Kita coba parsing data dari controller. Parsing data dari controller itu bisa menggunakan bukan bisa lagi, tapi harus menggunakan objek atau array. Sehingga kita tidak bisa menggunakan seperti ini, data sama dengan misalkan ya, nama sama dengan misalkan informatika parsing nilai data nama ini. Nah, tidak bisa seperti ini karena kita tidak bisa mengirimkan variabel biasa di dalam parsing data ke view, tapi harus menggunakan array. Jadi mau tidak mau Anda gunakan atau kita gunakan array. Jadi nama ini adalah merupakan array. Kalau dalam PHP enak ya, kalau kita mau buat suatu array ya cukup tambahkan saja indexingnya. Namanya misalkan kita ubah data ya, bukan nama informatika, sehingga kita kirim di sini adalah data. Dan di file home index kita akan mendapatkan di sini, misalkan saya gunakan v alamat datang di bukan data, karena tidak ada yang namanya data, atau ketika dikirimkan data ke view ini bukan variabel datanya yang akan ditangkap, tapi indexingnya yang akan dikenali di dalam view di sini. Jadi kita bisa lihat di sini variabelnya data, indeksnya nama. Nah, maka indeks inilah yang akan dikenali di view-nya. Jadi bukan ulah data, tapi namanya nama. Sehingga ketika lihat
Selamat datang di informatika. Kalau kita lihat ya sesuai dengan value-nya. Informatika. Seperti itu. Anda bisa menambahkan yang lain juga ya dalam satu array yang sama. Data misalkan persen misalnya. Misalkan tidak perlu parsing data lagi karena ini sudah satu paket ya di array data. Selamat datang di informatika. Misalkan tambahkan lagi dengan PHP ekokan adalah dolar persen ya. Dengan Herdi Asawari. Nah, seperti itu. Itu sederhananya dalam penggunaan parsing data. Kita berhasil menggunakan controller dan view seperti itu. Oke, mungkin itu saja dulu dari pengenalan kode Igniter. Next kita akan coba penggunaan helper dan database untuk menampilkan data saja dulu.